Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan NIM 1800855, kelas 3A PG PAUD UPI Kampus Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah pembelajaran matematika untuk anak usia dini dengan materi jalur belajar mengajar untuk jumlah, hubungan, dan operasi. Jalur belajar mengajar. Jalur belajar mengajar terdiri dari langkah-langkah penting dalam pembelajaran dalam topik tertentu. Setiap langkah baru di jalur pembelajaran dibangun di atas langkah-langkah sebelumnya. Tentu saja, belajar adalah proses yang berkelanjutan. Tetapi untuk meninjau prosesnya, peneliti telah mengidentifikasi 4 langkah terkait yang diatur oleh usia atau kelas. 4 langkah bergerak dari anak-anak 2 dan 3 tahun ke anak-anak usia 4 tahun, kemudian ke anak-anak di taman kanak-kanak, kemudian ke anak-anak di kelas 1. Mengapa kelas 1 dimasukkan? Karena untuk menunjukkan bagaimana pengetahuan dari langkah sebelumnya digunakan, dan penting untuk melakukannya di kelas 1. Ada 2 bidang matematika paling kritis selama masa kanak-kanak. Yang pertama, mengenai jumlah dan operasi, dan yang kedua, mengenai geometri dan pengukuran. Jadi, jalur belajar mengajar ini membahas mengenai 4 langkah yang dilalui oleh setiap anak mulai dari usia 2 tahun sampai kelas 1 untuk mengetahui bagaimana konten matematika dasar. Pembelajaran pendukung dalam matematika. Pandangan peneliti tentang anak-anak bahwa anak-anak adalah salah satu pembelajar matematika yang kuat dan secara intrinsik termotivasi oleh lingkungan fisik dan sosial yang mendukung. Kemudian yang kedua, anak-anak membutuhkan banyak waktu untuk mengembangkan keterampilan matematika dan pemahaman dasar yang mereka miliki. Meskipun beberapa anak memiliki lingkungan rumah yang cukup, diperkaya dan interaksi matematis yang cukup, terfokus dengan anggota keluarga, sehingga mereka mengembangkan banyak pemahaman dan keterampilan matematika dasar yang diperlukan di rumah. Matematika adalah olahraga peserta, anak-anak harus sering memainkannya untuk menjadi ahli dalam hal itu. Mereka memang membutuhkan pemodelan kinerja yang benar, diskusi tentang konsep yang terlibat, dan umpan balik yang sering tentang kinerja mereka. Jadi, pendukung dalam pembelajaran matematika awal bagi anak-anak, yang pertama, lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial. Kemudian, yang kedua, waktu yang cukup, di mana waktu itu diperoleh di dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang ketiga, anak-anak harus sering dipancing dan diajak berdiskusi mengenai konten atau konsep matematika awal. Jalur belajar mengajar untuk jumlah, hubungan, dan operasi. Yang pertama, inti nomor, the number core. Keempat aspek matematika dari inti bilangan yang diidentifikasi dalam materi ini melibatkan cara-cara budaya tertentu yang anak-anak belajar untuk memahami, mengatakan, menggambarkan atau mendiskusikan, dan menyusun bilangan. Keempat aspek matematika dari inti bilangan tersebut yang pertama kardinalitas, yaitu pengetahuan anak-anak tentang banyaknya elemen yang dikandung dalam suatu himpunan dan meningkat ketika mereka mempelajari kata-kata angka spesifik untuk set objek yang mereka lihat. Yang kedua, daftar kata angka, yaitu anak-anak mulai mempelajari daftar kata-kata angka yang diurutkan. Yang ketiga, korespondensi penghitungan satu ke satu. Ketika anak-anak mulai menghitung, mereka harus menggunakan korespondensi penghitungan satu ke satu, sehingga setiap objek dipasangkan dengan tepat satu kata angka. Yang keempat, simbol angka tertulis. Anak-anak belajar simbol angka tertulis melalui simbol-simbol di sekelilingnya, yang dinamai dengan kata angka mereka itu. Misalnya, itu adalah 2, yaitu ada angka 2. Ikhtisar langkah-langkah dalam angka, hubungan, dan inti operasi. Di sini saya akan membahas mengenai langkah-langkah dalam angka inti, di mana langkah-langkah dalam angka inti ini terdapat 4 langkah, namun saya akan membahas 2 langkah, dan 2 langkah selanjutnya akan dibahas pada pematerian selanjutnya. Langkah pertama yaitu untuk usia 2 dan 3 tahun, di mana anak usia 2 dan 3 tahun mulai mempelajari komponen inti angka untuk angka yang sangat kecil.
Di sana terdapat 4 komponen angka inti. Yang pertama, kardinalitas, daftar kata angka, korespondensi penghitungan satu ke satu, dan simbol angka tertulis. Kemudian, anak-anak usia 2 tahun sampai 3 tahun ini mengoordinasikan komponen-komponen inti angka ini untuk menghitung N, banyaknya hal-hal, dan kemudian mengatakan angkanya dihitung. Langkah kedua yaitu anak usia 4 tahun atau pra-kindergarten. Perpanjangan keempat komponen inti ke jumlah yang lebih besar dan juga digunakan substitusasi konseptual jika diberi kesempatan belajar untuk melakukannya. Langkah 1, usia 2-3 tahun. Anak usia 2 dan 3 tahun mulai mempelajari komponen inti angka. Seperti yang sudah disebutkan, bahwa terdapat 4 komponen inti angka yang harus dilalui dan dicapai oleh setiap anak. Yang pertama, kardinalitas. Yang kedua, daftar kata nomor. Yang ketiga, menghitung korespondensi satu ke satu. Dan yang keempat, simbol angka tertulis. Yang pertama, kardinalitas. Anak-anak usia 2-3 tahun umumnya belajar 10 kata angka pertama dengan menghafal terlebih dahulu dan tidak mengenali hubungannya dengan kuantitas. Namun, mereka mulai belajar serangkaian jari yang menunjukkan jumlah kecil atau kardinalitas. Ini adalah proses yang penting, karena angka jari ini akan menjadi alat untuk menambah dan mengurangi. Dan yang menarik, konvensi untuk menghitung jari berbeda-beda antar budaya. Anak-anak juga belajar menetapkan sejumlah entitas yang mereka dengar tetapi tidak mereka lihat, seperti ketukan drum atau lonceng dering. Jumlah pendengaran yang berhubungan dengan musik dan ritme dan gerakan tubuh tampaknya masuk akal untuk memiliki beberapa kegiatan di kelas, di mana anak-anak mengulang set sederhana atau kompleks yang mereka dengar. Misalkan guru berkata, biarkan saya mendengar 3 tepukan, maka anak akan menepuk tangannya sebanyak 3 kali. Jadi, pada komponen pertama ini, anak harus mampu menghafal 10 kata angka pertama, bisa belajar menggunakan 10 jarinya, atau melalui ketukan drum. Misalkan, guru memukul drum sebanyak 3 kali, kemudian bertanya pada anak, berapa kali ibu memukul? Kemudian anak akan menjawab sebanyak 3 kali. Daftar kata nomor. Anak usia 2-3 tahun pada awalnya mungkin mengatakan angka dalam daftar kata angka dalam urutan apapun. Anak-anak biasanya mengatakan bagian pertama dari daftar dengan benar, dan kemudian dapat menghilangkan beberapa angka di bagian selanjutnya dari daftar. Atau mereka mengatakan banyak angka yang tidak teratur, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 4, 5, 2, 6. Anak-anak dapat belajar dan berlatih daftar kata angka dengan mendengar dan mengatakannya tanpa melakukan hal lain, atau dapat juga didengar atau dikatakan dalam koordinasi dengan kegiatan lain. Misalkan mengucapkan kata-kata dengan tindakan, misalkan dengan melompat, menunjuk, atau menggerakkan jari. Nah, hal tersebut dapat menambah minat dan memfasilitasi korespondensi satu ke satu dalam menghitung objek. Jadi, pada komponen kedua ini, anak usia 2-3 tahun harus mampu mengatakan daftar kata nomor dengan benar dan berurutan. Nah, dan guru bisa merangsang kemampuan tersebut melalui beberapa kegiatan, misalkan belajar daftar kata nomor dengan kegiatan melompat yang berurutan, melompat ke 1, melompat ke 2, melompat ke 3, sehingga anak akan mampu mengingat dan mampu mencapai komponen kedua ini yaitu dengan mengatakan daftar kata nomor yang berurutan tanpa ada yang terlewat. Menghitung korespondensi satu ke satu. Untuk menghitung sekelompok objek, orang yang menghitung harus menggunakan beberapa jenis tindakan yang cocok dengan setiap kata untuk suatu objek. Ini sering melibatkan bergerak, menyentuh, atau menunjuk ke setiap objek saat kata diucapkan. Tindakan penghitungan ini membutuhkan 2 jenis pencocokan yang benar. Yang pertama, pencocokan pada saat ketika tindakan terjadi dan sebuah kata diucapkan. Dan yang kedua, pencocokan dalam ruang,
di mana tindakan penghitungan menunjukkan ke objek sekali dan hanya sekali. Dan ada faktor yang sangat mempengaruhi ketepatan penghitungan korespondensi. Yang pertama, jumlah pengalaman penghitungan. Lebih banyak pengalaman menyebabkan lebih sedikit kesalahan. Yang kedua, ukuran set. Nah, untuk anak-anak usia 2-3 tahun, ukuran set kecil terlebih dahulu. Yang ketiga, pengaturan objek. Objek dalam satu baris membuatnya lebih mudah untuk melacak apa yang telah dihitung dan apa yang belum. Jadi, pada komponen ketiga ini, anak harus mampu mengatakan kata angka sambil menunjuk objek yang dihitung. Kemampuan tersebut bisa guru rangsang melalui kegiatan seperti guru menyimpan 5 boneka dalam satu baris, kemudian anak menghitung 1-5 dengan menunjuk setiap boneka. Yang keempat, simbol angka tertulis. Belajar membaca simbol angka tertulis sangat bervariasi dan sangat tergantung pada simbol tertulis di lingkungan anak-anak, dan seberapa sering ini ditunjukkan dan dibaca dengan angka kata, sehingga anak dapat mempelajari pasangan simbol kata. Belajar menulis simbol angka adalah tugas yang jauh lebih sulit daripada membacanya. Angka-angka penulisan mengharuskan anak-anak untuk memiliki gambar mental yang akurat dari simbol, yang memerlukan orientasi kiri-kanan, dan rencana motorik untuk menerjemahkan gambar mental ke dalam urutan tindakan motorik yang tepat untuk membentuk angka. Tetapi hal ini akan menjadi mudah seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Jadi, pada komponen keempat ini, anak harus mampu menulis simbol angka. Dan anak pada usia 2-3 tahun rata-rata akan mengalami kesulitan saat menulis simbol angka. Tetapi dengan seiring bertambahnya usia dan pengalaman, serta rangsangan yang sering diberikan oleh guru, maka anak akan terbiasa dengan menulis simbol angka. Langkah kedua, usia 4 tahun atau pra-kindergarten. Yang pertama, kardinalitas. Anak-anak pada level ini terus memperluas ke jumlah yang lebih besar. Penguburan konseptual mereka dari kelompok-kelompok kecil untuk membuat jumlah yang lebih besar. Misalnya, saya melihat satu ibu jari dari 4 jari membuat 5 jari. 5 kelompok sangat penting dan bermanfaat. Kelima kelompok ini menyediakan cara yang baik untuk memahami angka. Misalkan angka 6, yaitu penjumlahan dari 5 dan 1, dan angka 7, yaitu penjumlahan dari angka 2 dan angka 5. Yang kedua, daftar kata nomor. Ada 2 pola dalam jumlah kata bahasa Inggris dari 20 hingga 100 yang perlu dipahami anak-anak. Jika setiap kata memiliki nilainya beberapa puluh dan beberapa. Salah satunya adalah pola irregular, dalam kata-kata dekade yang menyebutkan puluhan berlipat ganda. Misal 20, 30, 40, 50, 60, dan selanjutnya. Pola kedua adalah pola kata dekade yang diikuti oleh kata dekade dengan angka 1-9. Misal 20, 21, 22, 23, dan seterusnya. Jadi, pada komponen kedua ini, anak usia 4 tahun harus mampu menyebutkan daftar kata nomor dalam set yang lebih besar, misalkan 20, 21, 22, 23, dan selanjutnya. Yang ketiga, menghitung korespondensi 1-1. Pada langkah ini, anak-anak memperluas ukuran yang ditentukan yang dapat mereka hitung secara akurat. Mereka bergerak dari ketidakakuratan yang cukup besar dengan menghitung set yang lebih besar menjadi hanya kesalahan sesekali, bahkan dengan set besar 15 dan di atas, kecuali set tersebut diatur dengan cara yang tidak teratur dan anak-anak tidak dapat memindahkan objek untuk melacak yang telah dihitung. Tentu saja penghitungan yang akurat juga tergantung pada mengetahui daftar kata angka yang akurat. Jadi, akurasi dengan set yang lebih besar ini tergantung pada 3 hal. Yang pertama, mengetahui pola yang dibahas di atas dalam daftar kata angka, sehingga daftar kata angka yang benar dapat dikatakan. Yang kedua, menetapkan satu kata angka dengan benar untuk satu objek. Yang ketiga, melacak objek mana yang sudah dihitung sehingga tidak dihitung lebih dari 1 kali.
Jadi, pada komponen ketiga ini, anak usia 4 tahun harus mampu menghitung set yang lebih besar. Misalkan pada usia sebelumnya hanya mampu menghitung sampai 10. Nah, pada usia 4 tahun harus mampu menghitung sampai 15 misalkan. Dan menyebutkan kata angka sambil menunjuk objek dan tanpa melakukan kesalahan. Misalkan menghitung 15 boneka. Mengatakan kata angka sambil menunjuk objek setiap boneka yang berurutan dan tidak melakukan kesalahan itu seperti menghitung boneka ke-7 tetapi menunjuk boneka ke-6, itu merupakan kesalahan. Dan pada usia 4 tahun, kesalahan tersebut memang terjadi beberapa kali, tetapi anak harus mampu menghitung dengan benar. Yang keempat, simbol angka tertulis. Anak-anak pada langkah ini terus memperluas jumlah simbol angka tertulis yang dapat mereka baca. Sekarang sering membaca banyak angka 1, 2, 3, 4, sampai 10. Namun 10 pada tingkat ini berarti 10, jumlah 10 dihitung setelah 9. Tidak sampai tingkat berikutnya, artinya 10 simbol itu benar-benar dikatakan. 1 sampai 10 dan 0 adalah simbol. Anak-anak di level ini dapat mulai menulis beberapa angka. Sering dimulai dengan angka yang lebih mudah, yaitu 1, 3, 4, dan 7. Jadi, pada komponen keempat ini, anak usia 4 tahun harus mampu menyebutkan angka dengan benar 1 sampai 10 tanpa ada yang terlewat. Dan anak pada usia ini juga harus mampu menulis simbol angka tertulis, diawali dengan menulis simbol angka yang mudah seperti 1, 3, 4, dan 7. Yang kelima, menghitung N benda. Anak-anak di level ini membuat satu kemajuan konseptual utama. Mereka beralih dari mengetahui bahwa angka terakhir yang dinyatakan mewakili jumlah dalam kelompok untuk mengetahui bagaimana cara menghitung sejumlah objek tertentu. Jadi, anak usia 4 tahun sudah memiliki mengetahui bahwa angka terakhir yang dinyatakan mewakili jumlah dalam kelompok tertentu. Misalkan anak menghitung 12 boneka, kemudian menunjuk boneka yang ke-12 dan itu menunjukkan bahwa boneka itu berjumlah 12. Jadi, anak usia 4 tahun sudah memiliki kemampuan seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian yang dapat saya paparkan, mudah-mudahan dapat dimengerti. Dan untuk langkah-langkah selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.